Sejak kecil, ia tumbuh dalam rumah yang nyaris tak pernah sepi dari doa. Setiap pagi dimulai dengan bacaan kitab suci, setiap malam ditutup dengan nasihat tentang kesabaran, pengorbanan, dan pelayanan. Ia adalah anak pendeta ternama, sosok yang dikenal banyak orang karena keluarganya menjadi panutan moral dan rohani. Tatapan orang-orang selalu mengandung harap ketika melihatnya. Kelak, ia diakini akan meneruskan jejak sang ayah, menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Disiplin adalah napas hidupnya. Ia diajarkan untuk tidak banyak bertanya, apalagi meragukan. Iman, kata ayahnya, adalah kepatuhan yang lahir dari kepercayaan. Ia patuh, ia rajin, ia taat. Namun di balik senyum yang selalu terjaga dan tutur kata yang lembut, ada ruang kosong yang tak pernah berani ia sentuh dengan jujur. Ia kerap duduk sendirian setelah semua orang terlelap. Dalam keheningan itu, kegelisahan muncul perlahan, seperti kabut yang tak terlihat tapi terasa dinginnya. Ia bertanya dalam hati, pertanyaan yang tak pernah keluar lewat bibir, tentang ketenangan jiwa yang sering dibicarakan, tetapi jarang benar-benar ia rasakan. Doa-doa yang ia panjatkan terasa indah di telinga, namun ada jarak aneh antara kata dan rasa. Seolah doanya berhenti di langit-langit kamar, tak pernah benar-benar menyentuh relung terdalam hatinya. Sebagai anak pendeta ternama, ia tahu betul risiko dari keraguan. Satu pertanyaan saja bisa berubah menjadi tuduhan. Maka ia memilih diam. Ia menghafal ayat-ayat, mempelajari khotbah, melayani dengan sepenuh tenaga. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa kegelisahan itu hanya fase, hanya ujian iman. Namun hari demi hari berlalu, dan kegelisahan itu justru tumbuh. Semakin matang, semakin berat. Ia mulai menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak. Ia melayani Tuhan, tetapi belum benar-benar mengenalnya. Ia tahu banyak tentang ajaran, tetapi sedikit tentang ketenangan. Ia tahu cara berbicara tentang cinta kasih, tetapi belum menemukannya dalam bentuk yang paling jujur, yang mampu menenangkan air mata ketika tak ada siapapun yang melihat. Di hadapan jemaat, ia adalah teladan. Di hadapan keluarga, ia adalah kebanggaan. Namun di hadapan dirinya sendiri, ia hanyalah seorang pencari yang kelelahan. Ada malam-malam ketika ia menunduk lama, bukan karena doa, melainkan karena tak tahu harus berkata apa kepada Tuhan. Hatinya ingin jujur, tetapi pikirannya dibelenggu rasa takut. Takut mengecewakan, takut melukai, takut meruntuhkan kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Ia mencintai orang tuanya dengan tulus. Ia menghormati ayahnya yang mengabdikan hidup untuk membimbing banyak jiwa. Justru karena cinta itulah, ia semakin menderita. Ia tak ingin pencariannya disalahartikan sebagai pembangkangan. Ia hanya ingin memahami mengapa hatinya tak pernah benar-benar tenang, meski hidupnya penuh dengan ritual rohani. Pada suatu sore, ia duduk sendiri memandangi langit yang perlahan menggelap. Angin menyentuh wajahnya dengan lembut, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Saat itulah ia merasakan kehampaan yang paling jujur. Ia menyadari bahwa iman tanpa ketenangan adalah beban. Dan beban itu telah lama ia pikul sendirian. Ia mencoba menulis perasaannya dalam buku catatan kecil. Bukan doa, bukan khotbah, hanya keluh kesah seorang manusia. Ia menulis tentang kelelahan, tentang pertanyaan yang tak pernah berani ia ajukan, tentang kerinduan akan Tuhan yang terasa dekat, bukan sekadar dikenal lewat kata-kata. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi halaman, seolah tinta paling jujur yang pernah ia miliki. Sebagai anak pendeta ternama, ia diajarkan bahwa iman adalah kepastian. Namun dalam sunyi itu, ia justru menemukan bahwa iman mungkin berawal dari ketidakpastian, dari keberanian untuk mengakui bahwa hati sedang mencari. Pencarian itu membuatnya takut, tetapi juga memberi harapan kecil yang hangat. Harapan bahwa suatu hari nanti,
ia akan menemukan jawaban yang tidak hanya benar di pikiran, tetapi juga menenangkan di hati. Ia mulai memperhatikan kehidupan di sekitarnya dengan cara berbeda. Ia melihat manusia bukan lagi sebagai label keyakinan, melainkan sebagai jiwa-jiwa yang juga sedang berjuang. Ia melihat bahwa ketulusan bisa hadir dalam diam, bahwa kedekatan dengan Tuhan mungkin tidak selalu berisik dengan kata-kata. Namun pemahaman ini masih samar, seperti bayangan yang belum berbentuk. Setiap kali ayahnya berbicara tentang iman yang teguh, hatinya bergetar. Ia ingin memiliki keteguhan itu, bukan sebagai warisan, tetapi sebagai pengalaman pribadi. Ia ingin mencintai Tuhan tanpa rasa takut, ingin berdoa tanpa topeng. Namun untuk saat ini, ia hanya bisa menyimpan semuanya dalam dada, menunggu waktu yang tepat, atau mungkin menunggu keberanian yang belum ia miliki. Hari-hari sang anak pendeta ternama berjalan seperti biasa. Ia tetap menjalani rutinitas pelayanan, membantu kegiatan sosial, dan berbaur dengan masyarakat tanpa jarak. Ia dikenal ramah, rendah hati, dan mudah menolong siapapun. Namun sejak kegelisahan itu tumbuh di hatinya, ia mulai memandang sekeliling dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih jujur, dan lebih mendengarkan. Dalam keseharian hidup bermasyarakat, ia sering berinteraksi dengan beberapa warga Muslim. Mereka bukan orang-orang yang menonjolkan diri. Pakaian mereka sederhana, tutur katanya lembut, dan sikapnya penuh hormat. Tidak ada ajakan, tidak ada perdebatan, apalagi upaya mempengaruhi. Mereka hanya hadir sebagai manusia yang menjalani hidup dengan tenang dan apa adanya. Awalnya, ia tidak memberi perhatian khusus. Ia terbiasa hidup berdampingan dengan siapapun. Namun ada sesuatu yang perlahan mengusik hatinya. Bukan ajaran, bukan simbol, melainkan akhlak. Ia melihat bagaimana mereka menyapa orang tua dengan penuh takzim, bagaimana mereka menahan emosi ketika disalahpahami, dan bagaimana mereka tetap tersenyum meski hidup mereka jauh dari kata berlebihan. Suatu hari, ia menyaksikan seorang warga Muslim yang disudutkan oleh kesalahpahaman. Tuduhan dilontarkan, suara meninggi, dan situasi nyaris memanas. Namun orang itu hanya menunduk, menarik napas panjang, lalu menjawab dengan kalimat sederhana yang menyejukkan. Tidak ada pembelaan diri yang berlebihan, tidak ada kemarahan, hanya kesabaran yang terasa tulus. Saat itulah sang anak pendeta ternama merasakan sesuatu yang menusuk pelan di dadanya, sebuah ketenangan yang asing, namun indah. Ia bertanya dalam hati, dari mana kesabaran itu berasal? Hari demi hari, perjumpaan-perjumpaan kecil itu terus terjadi. Ia melihat mereka menghentikan aktivitasnya sejenak ketika waktu ibadah tiba. Tidak ada paksaan, tidak ada pengumuman keras. Hanya gerakan sunyi yang penuh kesadaran. Mereka mencuci tangan dan wajah dengan tertib, lalu berdiri menghadap arah yang sama, menundukkan kepala, dan larut dalam doa yang tak ia pahami kata-katanya, namun dapat ia rasakan ketulusannya. Tidak satu pun dari mereka yang pernah mengajaknya berbicara tentang keyakinan. Tidak ada yang mencoba membandingkan atau mengunggulkan. Bahkan ketika mereka tahu ia adalah anak pendeta ternama, sikap mereka tetap sama, hormat, sopan, dan menjaga batas. Justru sikap itulah yang membuat hatinya gelisah sekaligus hangat. Ia terbiasa dengan khotbah dan penjelasan panjang, namun kali ini ia belajar dari diam dan teladan. Pada suatu sore yang tenang, ketika ia sedang berjalan sendiri, angin berembus pelan membawa suara yang belum pernah benar-benar ia dengar dengan hati sebelumnya. Suara itu mengalun, lembut namun tegas, sederhana namun penuh wibawa. Adzan. Ia berhenti melangkah, bukan karena terkejut, melainkan karena dadanya bergetar tanpa alasan yang bisa ia jelaskan. Ia tidak memahami maknanya. Ia tidak tahu arti setiap kata yang dilantunkan. Namun ada sesuatu dalam suara itu, sebuah panggilan yang terasa bukan hanya untuk telinga, melainkan untuk hati. Suara itu seolah menembus lapisan kegelisahan yang selama ini ia simpan, menyentuh ruang terdalam yang jarang tersentuh oleh doa-doa yang biasa ia panjatkan. Ia berdiri lama di tempat itu. Dunia di sekitarnya seakan melambat. Dalam alunan adzan itu, ia merasakan perasaan yang selama ini ia cari,
ketenangan yang tidak memaksa, kedamaian yang tidak berisik. Air matanya nyaris jatuh, dan ia sendiri tidak mengerti mengapa. Ia hanya tahu satu hal, hatinya sedang disentuh dengan cara yang sangat lembut. Sejak hari itu, setiap kali adzan berkumandang, ia tanpa sadar menghentikan aktivitasnya. Ia mendengarkan dari kejauhan, menutup mata, dan membiarkan suaranya mengalir. Tidak ada niat apapun selain ingin merasakan kembali getaran itu. Ia merasa kecil, rapuh, namun pada saat yang sama, merasa diterima. Ia mulai memperhatikan ibadah mereka dengan rasa hormat yang dalam. Gerakan-gerakan yang sederhana, doa-doa yang lirih, dan kebersamaan yang tidak dibuat-buat. Tidak ada panggung, tidak ada sorotan, hanya manusia dan Tuhannya. Kesederhanaan itu justru membuatnya merenung. Mungkinkah ketenangan yang ia cari selama ini ada dalam kepasrahan yang seperti itu? Sebagai anak pendeta ternama, ia merasa bersalah dengan perasaan-perasaan ini. Ia takut jika ketertarikannya disalahartikan. Maka ia menyimpannya rapat-rapat. Ia tidak bertanya. Ia tidak mencari penjelasan. Ia hanya mengamati dan merasakan. Baginya, ini bukan tentang berpindah atau membandingkan, melainkan tentang mencari jawaban atas kegelisahan yang telah lama bersarang. Malam-malamnya kini terasa berbeda. Ia masih berdoa seperti biasa, namun pikirannya dipenuhi oleh wajah-wajah sederhana yang penuh ketulusan. Ia teringat suara adzan yang memanggil dengan lembut. Ia teringat kesabaran orang-orang yang tak pernah menghakimi. Semua itu membuatnya bertanya dengan jujur kepada dirinya sendiri. Mungkinkah kedekatan dengan Tuhan tidak selalu harus melalui banyak kata, tetapi melalui kepasrahan yang utuh? Ia tidak menemukan jawaban malam itu. Namun ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Harapan. Harapan bahwa pencariannya tidak sia-sia. Harapan bahwa Tuhan benar-benar dekat dengan siapapun yang mencarinya dengan hati yang jujur. Sejak getaran itu hadir dalam hidupnya, sang anak pendeta ternama tidak lagi menemukan ketenangan dalam rutinitas yang dulu terasa biasa. Senyumnya masih sama, tutur katanya tetap lembut, tetapi jiwanya seperti berada di medan perang yang sunyi. Setiap langkah terasa berat, setiap doa terasa lebih panjang, seolah hatinya menuntut kejujuran yang selama ini ia tunda. Ia mulai hidup dengan dua wajah, satu untuk dunia, satu untuk batinnya sendiri. Di hadapan keluarga, ia tetap menjadi anak yang patuh dan penuh hormat. Di hadapan masyarakat, ia tetap menjadi sosok teladan yang dibanggakan. Namun ketika malam tiba dan kesunyian mengambil alih, ia hanyalah seorang manusia rapuh yang bergulat dengan ketakutan paling mendasar, takut kehilangan segalanya. Ia tahu betul apa yang dipertaruhkan. Keluarga yang ia cintai sepenuh hati. Nama baik yang telah dijaga bertahun-tahun. Masa depan yang sejak kecil telah digariskan untuknya. Semua itu bisa runtuh hanya karena satu keputusan. Dan keputusan itu kini berdiri di hadapannya, seperti pintu yang tak bisa lagi ia abaikan. Ada malam-malam ketika ia bersujud lama, bukan untuk meminta jawaban, tetapi untuk meminta kekuatan agar berani jujur. Air matanya jatuh tanpa suara. Dadanya sesak oleh rasa bersalah. Ia merasa seperti pengkhianat, padahal belum melakukan apa-apa. Ia merasa berdosa hanya karena hatinya tertarik pada ketenangan yang ia temukan di luar keyakinan yang diwariskan kepadanya. Jika ini salah, mengapa hatiku terasa begitu tenang? Pertanyaan itu berulang kali menghantam batinnya. Ia mencoba menolak perasaan itu. Ia mencoba mengingat semua ajaran yang telah membesarkannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah ujian. Namun semakin ia melawan, semakin kuat hatinya menariknya pada kejujuran yang tak bisa dibungkam. Ia takut pada ayahnya, bukan karena kekerasan, tetapi karena cinta. Ia tahu betapa besar pengorbanan sang ayah demi iman yang diakininya. Ia tahu betapa banyak jiwa yang telah dibimbing oleh tangan itu. Membayangkan raut kecewa di wajah ayahnya saja sudah cukup membuat lututnya lemas. Ia tak sanggup membayangkan kata-kata yang akan melukai, atau keheningan yang mungkin lebih menyakitkan daripada amarah. Namun di sisi lain, ia juga takut pada dirinya sendiri,
takut jika ia terus hidup dalam kepura-puraan. Takut jika suatu hari ia berdiri di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh kebohongan. Ia menyadari satu hal yang pahit namun jujur. Iman yang dipertahankan karena takut kehilangan dunia bukanlah iman yang membebaskan jiwa. Hari-harinya dipenuhi perenungan. Ia membaca, merenung, dan berdoa dalam diam. Doa-doanya kini bukan lagi hafalan, melainkan jeritan hati seorang pencari. Ia tidak lagi meminta tanda yang besar. Ia hanya meminta satu hal, kejelasan yang menenangkan. Pada suatu malam yang sangat sunyi, ketika dunia seakan berhenti bergerak, ia merasakan kelelahan yang teramat dalam. Ia duduk sendiri, menundukkan kepala, dan membiarkan seluruh pertahanannya runtuh. Tangisnya pecah, bukan tangis ketakutan, melainkan tangis kejujuran yang selama ini terpenjara. Dalam tangis itu, ia mengakui segalanya. Ia mengakui kebimbangannya. Ia mengakui ketertarikannya. Ia mengakui ketenangan yang ia rasakan ketika mendengar panggilan ibadah yang berbeda dari yang ia kenal sejak kecil. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia tidak membenci masa lalunya. Ia hanya berkata dengan hati yang terbuka, "Aku ingin mengenalmu dengan jujur." Disitulah, dalam keheningan yang penuh air mata, ia merasakan keteguhan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kegembiraan yang meledak-ledak, melainkan ketenangan yang kokoh. Seolah hatinya akhirnya menemukan tempat untuk bersandar. Ia menyadari bahwa keputusan besar dalam hidup tidak selalu datang dengan gemuruh, tetapi sering hadir dalam bisikan yang sangat tenang. Keputusan itu tidak lahir dari amarah, tidak dari kekecewaan, tidak pula dari kebencian terhadap keyakinan yang membesarkannya. Keputusan itu lahir dari cinta, cinta pada kebenaran, cinta pada kejujuran, dan cinta pada Tuhan yang ingin ia sembah dengan sepenuh hati. Ia memilih memeluk Islam dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati. Tidak ada perayaan, tidak ada sorak-sorai, hanya ada air mata syukur dan rasa takut yang bercampur menjadi satu. Ia tahu jalannya tidak akan mudah. Ia tahu konsekuensinya akan berat. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa berdiri di atas kebenaran yang ia pilih sendiri, bukan yang diwariskan kepadanya. Ia tidak membuang masa lalunya. Ia tidak menjelekkan keyakinan sebelumnya. Ia menyimpannya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang membentuk dirinya menjadi manusia yang menghargai iman. Ia sadar bahwa Tuhan tidak pernah jauh darinya, hanya jalannya saja yang kini berbeda. Setelah keputusan itu, ia duduk lama dalam diam. Hatinya gemetar, namun jiwanya terasa ringan. Ada ketakutan yang masih tersisa, tetapi tidak lagi menguasai. Ada masa depan yang tidak pasti, tetapi tidak lagi menakutkan. Ia tahu, mulai hari itu, hidupnya tidak akan sama. Ia adalah anak pendeta ternama yang kini menjadi mualaf, sebuah identitas yang belum berani ia ucapkan kepada dunia. Namun di hadapan Tuhan, ia merasa utuh. Ia merasa pulang. Keputusan itu akhirnya terdengar, meski tidak pernah ia teriakan. Kabar tentang sang anak pendeta ternama yang telah menjadi mualaf menyebar perlahan, dari bisik ke bisik, dari tatap mata ke tatap mata. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada penjelasan panjang. Namun perubahan sikapnya, cara ibadahnya, dan pilihan hidupnya tak bisa disembunyikan selamanya. Reaksi pertama datang dari orang-orang terdekatnya. Tatapan yang dulu penuh kebanggaan berubah menjadi tatapan yang syarat kekecewaan. Kata-kata yang biasa hangat kini terdengar dingin. Ayahnya, sosok yang paling ia hormati, tidak mengucapkan amarah, tetapi diam yang menyakitkan. Diam yang terasa lebih tajam daripada makian. Sang ibu menahan tangis, matanya berkaca-kaca, seolah kehilangan sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Ia berdiri di hadapan mereka dengan kepala tertunduk, bukan karena malu, melainkan karena hormat. Tidak satu pun kata pembelaan keluar dari mulutnya. Ia tidak menjelaskan panjang lebar tentang pencariannya. Ia tahu, tidak semua kebenaran harus dijelaskan saat luka masih segar. Yang ia lakukan hanya satu, memohon maaf karena telah mengecewakan, tanpa meminta maaf atas kejujuran hatinya.
Jika aku salah di mata manusia, izinkan aku tetap berbakti sebagai anak, ucapnya lirih. Kalimat itu membuat ruangan hening. Tidak ada jawaban. Tidak ada pelukan. Hanya jarak yang tiba-tiba terasa sangat jauh. Hari-hari berikutnya menjadi ujian yang tidak pernah ia bayangkan. Ia merasakan bagaimana rumah yang dulu terasa hangat kini menjadi ruang yang sunyi. Ia masih tinggal di sana, masih menjalankan kewajiban sebagai anak, namun ada tembok tak terlihat yang membatasi langkahnya. Setiap kali ia bersiap menjalankan ibadahnya, ia melakukannya dalam diam, dengan hati-hati, agar tidak melukai perasaan orang tuanya. Ia tidak pernah meninggikan suara. Ia tidak pernah berdebat. Bahkan ketika ada kata-kata yang menyudutkan, ia memilih menunduk dan mendengarkan. Bukan karena ia kalah, tetapi karena ia tidak ingin cinta berubah menjadi permusuhan. Di luar rumah, ujian tak kalah berat. Masyarakat yang dulu memujinya kini memandangnya dengan curiga. Ada yang terang-terangan menyebutnya pengkhianat. Ada pula yang berbisik di belakang, mempertanyakan niat dan ketulusannya. Nama baik yang selama ini dijaga kini seolah runtuh dalam sekejap. Ia mendengar semua itu. Ia tahu siapa yang berkata apa. Namun ia memilih untuk tidak membalas. Ia tetap menyapa dengan sopan. Ia tetap membantu ketika diminta. Ia tetap hadir dalam kegiatan sosial, tanpa membawa identitas barunya sebagai alat pembelaan. Kesabarannya bukan kepasrahan yang lemah, melainkan keteguhan yang sadar. Ia memahami bahwa luka yang ia terima bukan semata kebencian, tetapi juga rasa kehilangan dari orang-orang yang mencintainya dengan cara mereka sendiri. Ia memilih melihat rasa sakit itu dengan empati, bukan kemarahan. Ada hari-hari ketika air matanya jatuh diam-diam. Ia menangis bukan karena menyesal, tetapi karena lelah. Lelah menahan tatapan, lelah menjaga kata, lelah berdiri sendirian di tengah badai. Namun setiap kali kelelahan itu datang, ia kembali mengingat ketenangan yang ia temukan dalam kejujuran iman. Dan dari sanalah ia kembali bangkit. Ia tetap berbakti pada orang tuanya dengan sepenuh hati. Ia membantu pekerjaan rumah, mengantar, mendengarkan, dan melayani tanpa pamrih. Ia tidak pernah menggunakan perbedaan iman sebagai alasan untuk menjauh. Baginya, berbakti bukanlah soal keyakinan, melainkan soal cinta dan adab. Perlahan, sikapnya mulai diperhatikan. Orang-orang yang awalnya menunggu kesalahannya mulai kebingungan. Mereka melihat bahwa ia tidak berubah menjadi kasar, tidak membenci, tidak memutus hubungan. Bahkan, dalam beberapa hal, ia justru terlihat lebih tenang dan sabar. Suatu ketika, seseorang yang dulu mencibirnya jatuh dalam kesulitan. Tanpa ragu, sang anak pendeta ternama datang membantu. Tidak ada sindiran. Tidak ada kalimat yang menyindir masa lalu. Hanya bantuan yang tulus. Peristiwa kecil itu menjadi pembicaraan yang pelan namun dalam. Banyak yang mulai bertanya dalam hati, jika ini hasil dari keyakinan yang ia pilih, mungkinkah kami salah menilainya? Ayahnya pun mulai memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat anaknya yang dulu dikenal keras terhadap diri sendiri kini menjadi lebih lembut terhadap orang lain. Ia melihat keteguhan yang tidak berisik. Tidak ada ceramah, tidak ada pembenaran, hanya teladan yang konsisten. Hubungan mereka belum pulih. Luka masih ada, namun kebencian tidak tumbuh. Itu sudah merupakan mukjizat kecil. Ini bukan tentang diterimanya ia oleh dunia. Ini adalah kisah tentang seseorang yang memilih untuk tetap mencintai meski disakiti, tetap menghormati meski ditolak, dan tetap berbuat baik meski disalahpahami. Kesabarannya menjadi cermin bagi banyak orang. Tanpa ia sadari, sikapnya perlahan meruntuhkan prasangka yang keras. Orang-orang yang dulu memandangnya sebagai pengkhianat mulai melihatnya sebagai manusia yang jujur dan beradab. Dan di tengah badai penolakan itu, ia belajar satu pelajaran besar. Iman sejati tidak perlu dibela dengan amarah, cukup ditunjukkan dengan akhlak. Hari-hari setelah perayaan Natal berlalu dengan suasana yang masih hangat oleh pesan kasih. Lampu-lampu telah dipadamkan, nyanyian telah usai,
namun makna kebersamaan masih menggantung di udara. Bagi sang anak pendeta ternama yang kini menjadi mualaf, masa itu menghadirkan perasaan yang bercampur, haru, rindu, dan keinginan kuat untuk menjaga jembatan kasih agar tak runtuh oleh perbedaan. Ia menyaksikan bagaimana orang-orang saling menguatkan, saling memaafkan, dan saling mengulurkan tangan. Di tengah suasana itu, sebuah gagasan sederhana tumbuh di hatinya. Bukan gagasan yang keras, bukan pula tuntutan, melainkan sebuah niat yang lahir dari cinta dan penghormatan. Ia memikirkan sebuah tempat ibadah kecil, sederhana, yang dapat menjadi ruang sujud tanpa menyingkirkan siapapun. Sebuah musola, bukan sebagai simbol perlawanan, melainkan sebagai rumah doa yang damai dan terbuka. Ia tidak tergesa-gesa. Ia menimbang setiap langkah dengan hati-hati, mengingat luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ia tahu, satu kata yang keliru bisa kembali membuka jurang kecurigaan. Maka ia memilih waktu yang tepat, saat hati banyak orang masih lembut oleh pesan Natal, saat makna kasih masih segar dan nyata. Ia memulai dengan mendatangi orang-orang secara personal. Tidak ada forum besar, tidak ada pidato panjang. Ia duduk, menyapa, mendengarkan. Ia berbagi cerita tentang hidup, tentang kelelahan, tentang harapan sederhana agar setiap orang dapat beribadah dengan tenang tanpa harus menyinggung yang lain. Ketika tiba saatnya, ia menyampaikan gagasannya dengan suara yang rendah dan mata yang jujur. "Aku tidak mengajak siapapun untuk berubah," ucapnya pelan. "Aku hanya berharap ada ruang kecil untuk bersujud, sebagaimana kita semua punya ruang untuk berdoa." Kalimat itu tidak meledak seperti petir. Ia jatuh seperti embun, perlahan, membasahi tanah yang mungkin retak oleh prasangka. Beberapa orang terdiam, beberapa lainnya mengernyitkan dahi. Namun tidak ada penolakan keras, tidak ada kemarahan. Yang ada adalah keheningan yang bekerja di dalam hati masing-masing. Ia menegaskan niatnya dengan lembut. Musola itu akan dibangun sederhana, terbuka, dan tidak mengganggu siapapun. Tidak akan ada suara yang memaksa. Tidak akan ada klaim kemenangan. Hanya sebuah tempat untuk berdoa, bagi mereka yang ingin, dengan adab yang dijaga. Ia menekankan bahwa kebebasan beragama bukan tentang siapa yang lebih besar, melainkan tentang bagaimana setiap hati diberi ruang untuk mendekat kepada Tuhan. Sebagian orang bertanya, dengan nada ragu namun tidak menyerang. Ia menjawab seperlunya, tanpa membandingkan ajaran, tanpa menghakimi masa lalu. Ia memilih bahasa kemanusiaan, tentang hak beribadah, tentang saling menghormati, tentang hidup berdampingan dengan tenang. Ia tidak memaksa, ia mengajak, lalu membiarkan hati yang memutuskan. Malam itu, ia pulang dengan langkah yang ringan namun dada yang penuh harap. Ia tahu, gagasan itu bisa saja ditolak. Namun ia juga tahu, niat yang disampaikan dengan tulus akan menemukan jalannya sendiri. Ia berdoa dalam diam, meminta agar Tuhan menjaga hatinya dari kesombongan dan menjaga niatnya tetap murni. Hari-hari berikutnya menghadirkan kejutan kecil. Ada yang datang menghampirinya, bukan untuk menentang, melainkan untuk bertanya lebih lanjut. Ada yang berkata lirih, "Jika itu benar-benar untuk ibadah dan damai, aku tidak keberatan." Ada pula yang menawarkan bantuan kecil, sekadar tenaga, sekadar bahan, sekadar doa. Semua datang tanpa paksaan, tanpa janji apapun. Ia menerima setiap uluran tangan dengan syukur. Ia menolak jika bantuan itu disertai syarat atau nada menang. "Biarlah ini tumbuh apa adanya," katanya. "Kalau niatnya baik, Tuhan akan memudahkan." Ia juga tidak menutup diri dari keraguan yang masih ada. Ia mendengarkan dengan sabar ketika seseorang mengingatkan tentang kemungkinan gesekan. Ia tidak membantah. Ia justru menguatkan niat untuk menjaga adab. Musola itu, baginya, harus menjadi contoh bahwa perbedaan tidak perlu berteriak, cukup saling menghormati. Di tengah proses itu, ia kembali menunjukkan bakti yang konsisten. Ia tetap hadir membantu kegiatan bersama. Ia tetap menghormati orang tua dengan sepenuh hati. Ia tidak menggunakan gagasan musola sebagai pembenaran diri.
Ia menjaga agar setiap langkahnya dibalut kesederhanaan. Suatu sore, ketika matahari merunduk perlahan, ia duduk memandangi tempat yang kelak akan menjadi musola kecil itu. Tanahnya sederhana, tidak luas. Namun di sanalah ia membayangkan sujud-sujud yang tenang, doa-doa yang lirih, dan wajah-wajah yang berserah. Air matanya mengalir tanpa ia sadari, bukan karena sedih, melainkan karena haru. Ia merasa Tuhan mengajarinya satu pelajaran penting. Perubahan besar seringkali dimulai dari niat yang sangat sederhana. Kabar tentang gagasan itu menyebar. Tidak dengan sensasi, tetapi dengan cerita dari mulut ke mulut. Banyak yang terkejut melihat caranya. Tanpa pamflet, tanpa sorotan. Mereka yang dulu memandangnya dengan curiga mulai melihat ketulusan yang konsisten. Mereka menyadari, ini bukan tentang membangun tembok baru, melainkan membuka pintu kecil yang ramah. Ada pula yang menolak dalam diam. Ia menghormati itu. Ia tidak memaksa. Ia justru mengucapkan terima kasih karena kejujuran. Baginya, menghargai penolakan adalah bagian dari menjaga damai. Ia percaya, kebebasan beragama harus berjalan seiring dengan kebebasan untuk berkata tidak. Perlahan, gagasan itu mengakar. Bukan karena retorika, melainkan karena teladan. Orang-orang melihat bagaimana sang anak pendeta ternama yang menjadi mualaf tetap rendah hati, tetap santun, dan tetap mengedepankan kasih. Mereka melihat bahwa musola itu bukan monumen perbedaan, melainkan pernyataan sunyi tentang hak setiap jiwa untuk berdoa. Ajakan itu tidak langsung menjelma menjadi keramaian. Ia tumbuh perlahan, seperti benih yang disiram dengan kesabaran. Sang anak pendeta ternama yang kini menjadi mualaf tidak pernah menghitung berapa orang yang setuju atau menolak. Ia hanya menjaga satu hal, niat agar tetap bersih. Dan dari niat itulah, sesuatu yang indah mulai terjadi. Pada hari pertama pembangunan musola, hanya segelintir orang yang datang. Mereka membawa alat sederhana, sebagian bahkan hanya membawa tangan kosong dan senyum ragu. Tidak ada spanduk, tidak ada sorakan. Hanya tanah yang perlu dirapikan dan kayu yang perlu disusun. Sang mualaf datang lebih awal. Ia menyapu, mengangkat, dan bekerja tanpa perintah. Ia tidak berdiri sebagai penggagas, melainkan sebagai bagian dari kerja bersama. Warga suku Dayak memperhatikan dari kejauhan. Mereka melihat bagaimana ia bekerja tanpa memamerkan diri. Tidak ada kata-kata yang menggurui. Tidak ada wajah yang menantang. Hanya kesungguhan yang konsisten. Sedikit demi sedikit, orang-orang mulai mendekat. Ada yang membantu memotong kayu, ada yang mengangkut bahan, ada yang sekadar menyiapkan air minum. Gotong royong yang lama menjadi nadi kehidupan mereka kini kembali menemukan bentuknya. Tanpa label, tanpa agenda tersembunyi. Dalam kebersamaan itu, percakapan-percakapan kecil terjadi. Bukan diskusi agama, melainkan cerita hidup. Tentang keluarga, tentang kerja, tentang harapan yang sederhana. Sang mualaf lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ia menjawab jika ditanya, dan itu pun dengan kata-kata yang tenang. Ia tidak membandingkan keyakinan. Ia tidak menawarkan janji apapun. Ia hanya menunjukkan bagaimana ia hidup setelah memilih jalan yang jujur baginya. Hari demi hari, jumlah yang datang bertambah. Bahan-bahan sederhana terkumpul dari berbagai tangan. Ada yang menyumbang kayu, ada yang membawa paku, ada yang mengantarkan makanan. Semua dilakukan dengan sukarela. Musola itu mulai memiliki bentuk, tiang-tiang berdiri, atap perlahan terpasang. Dan di balik bangunan fisik itu, ada sesuatu yang jauh lebih penting yang sedang dibangun, kepercayaan. Beberapa warga Dayak mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Mereka melihat bagaimana sang mualaf menghormati adat, menjaga tutur kata, dan tidak pernah merendahkan siapapun. Mereka menyaksikan bagaimana waktu ibadah tidak menjadikannya menjauh, melainkan justru membuatnya lebih hadir dan bertanggung jawab. Keteladanan itu berbicara lebih keras daripada 1000 penjelasan. Suatu siang, ketika matahari berada tepat di atas kepala, pekerjaan dihentikan sejenak.
Sang mualaf menepi untuk menunaikan ibadahnya. Ia melakukannya dengan sederhana, di sudut yang bersih, tanpa mengganggu siapapun. Beberapa orang memperhatikan dari jauh. Tidak ada yang menertawakan. Tidak ada yang mencemooh. Ada rasa ingin tahu yang tenang. "Kenapa kau terlihat begitu tenang?" tanya seorang warga, lirih. Setelah ia selesai, ia tersenyum kecil. "Karena aku merasa tidak sendiri," jawabnya jujur. "Aku merasa didengar." Jawaban itu tidak menjelaskan apapun secara teologis. Namun justru itulah yang menyentuh. Tidak ada klaim kebenaran. Hanya pengalaman manusia yang tulus. Sejak hari itu, dialog batin mulai tumbuh di banyak hati. Beberapa warga mulai bertanya tentang Islam, bukan untuk berdebat, melainkan untuk memahami. Mereka ingin tahu tentang ibadah, tentang makna berserah, tentang mengapa akhlak begitu ditekankan. Sang mualaf menjawab dengan hati-hati. Ia selalu mengingatkan bahwa belajar adalah hak siapapun, dan memilih adalah urusan hati masing-masing. Ia tidak pernah mengaitkan bantuan atau kebersamaan dengan ajakan berpindah keyakinan. Bahkan ketika ada yang tertarik, ia menyarankan agar mereka berpikir matang, bertanya, dan tidak tergesa-gesa. "Jalan ini harus dipilih dengan tenang," katanya. "Bukan karena ikut-ikutan, apalagi karena aku." Sikap itu justru membuat ketertarikan semakin tulus. Warga Dayak yang terbiasa dengan kejujuran dan konsistensi melihat bahwa ini bukan upaya meraih jumlah, melainkan menjaga martabat. Mereka merasakan kebersamaan yang setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua bekerja, semua berkontribusi, semua dihargai. Mushola itu dibangun dari bahan sederhana, namun dipenuhi niat yang besar. Setiap kayu yang terpasang seolah membawa cerita tentang prasangka yang runtuh, tentang hati yang terbuka, tentang keberanian untuk saling percaya. Tawa kecil dan peluh bercampur menjadi saksi bahwa perbedaan tidak menghalangi gotong royong. Di sela-sela pekerjaan, ada warga yang duduk termenung. Mereka merenung tentang hidup, tentang Tuhan, tentang makna ibadah. Mereka melihat bahwa Islam yang mereka saksikan bukanlah ancaman, melainkan jalan yang menumbuhkan adab dan kedamaian. Ketertarikan mereka tidak lahir dari janji dunia, bukan pula dari tekanan sosial. Ia lahir dari kebersamaan, dari merasakan langsung akhlak yang hidup. Sang mualaf sendiri sering terharu. Ia menyadari bahwa perjalanannya yang penuh luka kini berubah menjadi jalan yang menyembuhkan banyak hati, termasuk hatinya sendiri. Ia tidak merasa sebagai tokoh utama. Ia merasa sebagai bagian dari lingkaran kecil yang sedang belajar menjadi manusia yang lebih baik. Menjelang sore, ketika cahaya mulai lembut, pekerjaan dihentikan. Mushola itu belum selesai, namun semangat sudah menyala. Orang-orang pulang dengan perasaan yang berbeda. Ada kelelahan yang manis, dan ada pertanyaan-pertanyaan jujur yang ikut dibawa pulang. Hari itu datang tanpa gendang, tanpa pengumuman. Langit tampak biasa saja, namun bagi banyak hati, pagi itu terasa berbeda, lebih hening, lebih berat, sekaligus lebih terang. Mushola kecil yang hampir rampung berdiri dengan sederhana. Kayu-kayu yang disusun rapi menyimpan kisah peluh, tawa, dan doa. Di sanalah, sesuatu yang tak pernah direncanakan dengan suara keras akhirnya menemukan jalannya sendiri. Sang anak pendeta ternama berdiri sedikit menjauh, memerhatikan dengan mata yang basah. Ia tidak pernah membayangkan puncak perjalanan ini akan datang dengan cara seperti ini. Tenang, tulus, dan penuh kejujuran. Beberapa warga suku Dayak telah berkumpul. Wajah-wajah yang ia kenal baik selama gotong royong itu kini memancarkan tekad yang tidak dibuat-buat. Tidak ada euforia. Yang ada hanya kesungguhan. Mereka datang satu persatu, dengan langkah yang mantap namun hati yang bergetar. Sebagian membawa keluarga, sebagian datang sendiri. Tidak ada paksaan dari siapapun. Tidak ada janji dunia yang ditawarkan. Mereka hadir karena panggilan yang tak bisa lagi mereka abaikan. Panggilan yang lahir dari kebersamaan, dari teladan, dari ketenangan yang mereka saksikan setiap hari.
Prosesi itu dimulai dengan keheningan yang panjang. Seseorang memecah sunyi dengan suara lirih, mengajak semua yang hadir untuk menata niat. Tidak ada pidato panjang, tidak ada kata-kata yang menggurui, hanya pengingat sederhana bahwa iman adalah pilihan paling pribadi dan Tuhan Maha mengetahui isi hati. Satu persatu, mereka menyatakan keinginan untuk memeluk Islam. Suara mereka bergetar. Ada yang menangis sebelum kalimatnya selesai. Ada yang menunduk lama, seolah meminta restu pada tanah yang telah menyaksikan perjalanan hidup mereka. Air mata mengalir, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang tiba-tiba terasa begitu besar. Sang anak pendeta ternama menahan napas. Dadanya sesak oleh haru. Ia melihat wajah-wajah yang dulu memandangnya dengan ragu, kini berdiri dengan keberanian yang menggetarkan. Ia teringat malam-malam sunyi saat ia sendiri menangis sendirian, takut kehilangan segalanya. Dan kini, di hadapannya, ada orang-orang yang memilih dengan sadar, tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan. Kalimat syahadat diucapkan dengan pelan, namun terasa menggema jauh ke dalam dada. Setiap kata seperti disulam dengan air mata. Mushola yang hampir rampung itu seolah hidup, menjadi saksi lahirnya iman baru, yang tidak memutus masa lalu, tidak menghapus adat, tidak merendahkan budaya. Iman itu datang sebagai cahaya yang lembut, menghormati akar yang telah lama tertanam. Beberapa warga menggenggam tangan orang di sebelahnya. Ada pelukan yang tertahan. Ada senyum yang bergetar. Tidak ada perayaan yang berlebihan. Kesakralan momen itu dijaga dengan kesederhanaan yang khusyuk. Bahkan angin pun terasa menahan diri, seolah tak ingin mengganggu. Setelah prosesi, suasana tetap hening. Orang-orang duduk berdekatan, membiarkan perasaan mereka mengendap. Ada yang mengusap wajah, ada yang menarik napas panjang, ada yang menatap mushola dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada perintah untuk berubah menjadi orang lain. Tidak ada tuntutan untuk meninggalkan adat yang mereka cintai. Yang ada hanyalah ajakan untuk menjaga adab, memperbaiki akhlak, dan menjalani iman dengan rendah hati. Sang mualaf, anak pendeta ternama, diminta menyampaikan sepatah dua patah kata. Ia berdiri dengan langkah yang tenang. Suaranya lirih, nyaris bergetar. Ia tidak mengaku sebagai siapa-siapa. Ia tidak menempatkan diri sebagai pembimbing. Ia hanya bersaksi tentang satu hal, bahwa jalan yang jujur selalu menemukan tempatnya. Aku tidak mengajak kalian ke sini, katanya pelan. Kalian datang karena hati kalian memilih. Jagalah pilihan ini dengan sabar, dengan adab, dan dengan kasih, sebagaimana kita belajar selama ini. Kalimat itu membuat beberapa orang kembali menangis. Mereka merasa dihormati, bukan digiring. Mereka merasa diterima, bukan diubah. Disitulah, iman baru itu berdiri dengan kokoh, di atas kebebasan dan kesadaran. Hari itu, mushola hampir rampung benar-benar. Namun yang lebih penting, sebuah persaudaraan baru lahir tanpa harus meniadakan yang lama. Warga suku Dayak yang memilih Islam tetap membawa identitas mereka, bahasa, adat, dan kebiasaan yang mereka jaga dengan bangga. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mencela. Islam yang mereka kenal melalui teladan adalah Islam yang merangkul, bukan yang memisahkan. Menjelang sore, cahaya menjadi lembut. Orang-orang bersiap pulang. Beberapa berhenti sejenak di ambang mushola, menoleh, lalu tersenyum. Seolah mereka ingin mengingat momen itu selamanya. Sang anak pendeta ternama duduk sendirian sebentar, membiarkan air matanya jatuh tanpa diseka. Ia merasa kecil di hadapan kebesaran Tuhan, namun sekaligus merasa dipeluk oleh rahmat-Nya. Ia teringat kembali luka-luka di awal perjalanan, penolakan, bisik-bisik, kekecewaan. Semua itu kini tidak menghilang, tetapi berubah makna. Luka-luka itu menjadi jalan yang mengantar banyak hati pada ketenangan. Ia bersyukur, bukan karena jumlah, bukan karena pengakuan, melainkan karena Tuhan mengizinkannya menjadi bagian kecil dari kisah yang indah ini. Pagi itu, mushola kecil itu akhirnya berdiri dengan utuh. Tidak megah,
tidak tinggi, tidak pula dipenuhi hiasan. Dinding kayunya rapi, atapnya sederhana, lantainya bersih oleh sapu dan tangan-tangan yang bekerja dengan ikhlas. Namun di sanalah, pada bangunan yang tampak biasa itu, bersemayam makna yang jauh melampaui bentuknya, iman yang dipilih dengan jujur, toleransi yang dijaga dengan adab, dan persaudaraan yang tumbuh dari kasih. Sang anak pendeta ternama berdiri di ambang pintu musola, memandangi hasil kerja bersama dengan mata yang basah. Ia teringat hari-hari awal ketika gagasan ini hanya berupa niat sunyi. Ia teringat keraguan, penolakan, dan luka yang pernah membuatnya hampir menyerah. Kini, semua itu terasa seperti jalan panjang yang akhirnya menemukan muaranya. Musola itu tidak berdiri sebagai simbol kemenangan siapapun. Ia berdiri sebagai saksi bahwa perbedaan dapat dirawat tanpa disingkirkan. Setiap kayu yang terpasang menyimpan cerita gotong royong. Setiap sudutnya mengingatkan pada dialog-dialog pelan yang lahir dari kepercayaan. Tidak ada tembok tinggi yang memisahkan. Yang ada adalah pintu yang terbuka bagi siapapun yang ingin menjaga damai. Hari peresmian tidak dirayakan dengan upacara besar. Orang-orang berkumpul dengan sederhana. Ada senyum yang tenang. Ada tatapan yang penuh syukur. Beberapa warga suku Dayak yang telah menjadi mualaf datang bersama keluarga mereka. Mereka berdiri sejajar dengan yang lain. Tidak di depan, tidak di belakang. Identitas adat mereka tetap terjaga. Bahasa dan kebiasaan mereka tetap dihormati. Musola itu menerima mereka apa adanya. Ketika ibadah pertama dilaksanakan, suasana begitu hening. Suara langkah tertata pelan. Doa-doa terucap lirih. Tidak ada yang ingin menonjolkan diri. Sang anak pendeta ternama ikut bersujud, membiarkan dahinya menyentuh lantai dengan rasa syukur yang sulit diungkapkan. Dalam sujud itu, ia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Tuhan, dan betapa besar rahmat yang telah mengiringi setiap langkahnya. Selesai ibadah, orang-orang tidak langsung pulang. Mereka duduk berdekatan, berbagi cerita, berbagi tawa kecil. Ada yang menyiapkan minuman, ada yang menyapu ulang lantai meski sudah bersih. Kebersamaan itu terasa hangat, bukan karena kesamaan, melainkan karena saling menghormati. Musola itu hidup, bukan oleh suara keras, tetapi oleh adab yang dijaga. Sang mualaf merenung. Ia teringat masa lalunya, seorang anak pendeta ternama yang hidup dalam tuntutan moral tinggi dan kegelisahan batin yang tak terucap. Ia teringat ketakutannya kehilangan keluarga dan nama baik. Ia teringat malam-malam sunyi yang dipenuhi air mata. Semua itu tidak lenyap dari ingatannya, namun kini terasa ditempatkan dengan tepat. Masa lalu itu bukan untuk disangkal, melainkan untuk disyukuri sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk ketulusan. Ia menyadari satu hal yang paling penting, hidayah tidak pernah tentang mengalahkan siapapun. Hidayah adalah tentang menemukan ketenangan tanpa merendahkan yang lain. Tentang memeluk iman tanpa membenci masa lalu. Tentang berjalan dengan rendah hati, meski jalan itu sunyi dan berat. Beberapa orang mendekatinya, mengucapkan terima kasih. Ia menunduk, menolak pujian. Ini bukan tentang aku, katanya pelan. Ini tentang kita, tentang bagaimana kita memilih menjaga damai. Kata-kata itu bukan basa-basi. Ia sungguh percaya bahwa jika ada yang patut disyukuri, itu adalah ketulusan bersama yang memungkinkan musola ini berdiri. Hubungannya dengan orang tua belum sepenuhnya pulih, namun telah menemukan bahasa baru. Tidak semua luka sembuh dengan cepat, namun ia tetap berbakti, tetap menjaga tutur kata, tetap hadir sebagai anak. Ia percaya waktu dan adab adalah jembatan yang paling jujur. Ia tidak memaksa penerimaan. Ia menanam kesabaran. Dan di dalam hatinya, ia berdoa agar kasih selalu menemukan jalannya. Musola itu kini menjadi ruang belajar, bukan hanya tentang ibadah, tetapi tentang hidup berdampingan. Anak-anak datang melihat dengan rasa ingin tahu. Orang-orang dewasa datang berdiskusi tentang kerja bersama dan tanggung jawab. Tidak ada pemaksaan, tidak ada klaim. Yang ada adalah teladan yang konsisten. Bekerja bersama, menjaga lisan, menghormati adat,
dan menempatkan iman sebagai sumber akhlak. Suatu sore, sang anak pendeta ternama duduk sendirian di serambi musola. Cahaya senja lembut menyentuh dinding kayu. Ia menghela napas panjang, merasakan kedamaian yang dulu hanya menjadi harapan. Ia tidak merasa menjadi siapa-siapa. Ia merasa menjadi manusia, yang akhirnya berani jujur pada hatinya dan bertanggung jawab pada pilihannya. Ia menyadari bahwa warisan terindah bukanlah bangunan, melainkan cara berbicara yang tidak melukai, cara mengajak tanpa memaksa, cara beriman tanpa merendahkan, cara mencintai tanpa syarat. Musola itu mungkin suatu hari akan lapuk oleh waktu, tetapi nilai yang ditanamkan, ketulusan, toleransi, dan persaudaraan, akan terus hidup jika dijaga dengan adab. Kisah ini tidak berakhir dengan sorak-sorai. Ia berakhir dengan ketenangan. Dengan musola kayu yang berdiri apa adanya. Dengan orang-orang yang belajar saling menghormati. Dengan seorang anak pendeta ternama yang menjadi mualaf dan mengerti bahwa iman sejati lahir dari cinta serta kejujuran jiwa. Pesan itu tinggal sebagai bisikan yang lembut namun kuat. Perbedaan tidak pernah menghalangi kasih. Ketika hati dijaga tetap jujur dan adab dipelihara, iman menemukan jalannya sendiri, tanpa paksaan, tanpa kebencian, dan tanpa kehilangan kemanusiaan. Dan di sanalah, di antara kayu dan doa, kisah ini menemukan penutupnya, tenang, utuh, dan penuh harapan.